Saya tidak menyangka desa Bilubante akan menjadi desa wisata karena di Bilubante tidak ada pantai, bukit, gunung maupun air terjun. Dulu Bilubante sebelum menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat di sini adalah terpusat tertumpu pada tambang pasir, kemudian masyarakat kami lebih banyak menjadi TKI dan TKW. Banyak sekali ibu-ibu, pemuda menjadi pengangguran, termasuk juga menjadi tantangan kita adalah bencana alam, terutama gempa bumi. Kami bersama pemuda membentuk komunitas dan sekarang menjadi Desa Wisata Hijau Bilubante. Di tahun 2015, kami meminta proyek kerjasama Indonesia-Jerman untuk dibina menjadi desa wisata. Waktu proyek ISET dimulai di tahun 2017, yang paling awal kami terima adalah pemberian pemahaman mengenai literasi dan cara pengelolaan keuangan yang benar, terutama buat ibu-ibu. Setelah itu, barulah kami menerima macam-macam pelatihan seperti bagaimana membuat paket sepeda, kemudian pengelolaan homestay, pasar pancingan, terapis kebugaran, dan kebun herbal. Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri, ingin membantu suami, ingin membantu pengelola rumah tangga. Semenjak saya masuk di koperasi dan saya ikut di UMKM itu, saya akhirnya ikut pelatihan di desa itu, pelatihan dari Maratila Art Group. Pelatihannya menjadi terapis. Kita belajar tentang tanaman herbal dan dari tanaman herbalnya kita bisa tahu tanaman ini untuk obat ini. Dan ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali tanaman yang kita tidak tahu apa sih manfaatnya itu. Dan selesainya pelatihan itu kita langsung mendapatkan job. Kita sangat yakin pada diri kita sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga. Masih banyak yang harus dipelajari untuk Bilubante berkembang, terutama untuk pengenalan di media sosial yaitu digital. Digital ini perkembangannya sangat cepat sekali, 4.0. Jadi kami lebih banyak memang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, kemudian YouTube. Kita mengembangkan desa kebugaran ini memberikan informasi kepada halayak ramai. Saya mendapatkan ilmu digital marketing ini melalui ISET. Kita diajarkan bagaimana cara membuat caption, membuat konten di media sosial, kemudian bagaimana cara kita memviralkan sesuatu informasi ke halayak ramai. Tantangan itu paling berat sekali adalah kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami wisata itu sendiri, atau bahkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami pemerintah desa dengan berbagai pemuda memberikan pemahaman, kemudian mereka bisa melihat, menyaksikan wisata yang ada di desa Bilubante ternyata sangat menguntungkan, terutama para pelaku kuliner dan lain sebagainya. Di luar itu semua ibu-ibu di sini juga menjadi lebih paham bagaimana mengelola keuangan dengan benar dengan adanya kerjasama bersama Allianz. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pariwisata adalah lokomotif untuk menggerakkan semua bisnis yang ada di lokasi pariwisata tersebut, khususnya bisnis dari koperasi maupun usaha kecil menengah. Kita bisa mengembangkan handicraft, kita bisa mengembangkan kuliner, kita bisa mengembangkan jasa-jasa lainnya seperti guide, kemudian sewa mobil, sepeda, dan banyak hal bisa kita kembangkan. Pemerintah tentu memberikan akses. Jadi seperti contoh tadi kalau Kementerian Koperasi memberikan akses permodalan dengan tingkat bunga yang rendah. Kami kerjasama juga dengan Hotel Santika. Kami dibantu seperti penyediaan bed, handuk, kemudian alat-alat memasak. Dan itu lebih cenderung diperuntukkan untuk homestay yang ada di Bilubante. Kami bersyukur bahwa Bilubante ini masuk dalam proyek kita. Kita memberikan sharing ya dalam hal food and beverage, kemudian akomodasi untuk pengemasan kamar seperti apa, penyediaan kamar untuk tamu-tamu seperti apa, dari segi standar kebersihan. Mengembangkan desa ini menjadi desa wisata yang sekarang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari kurun 2017 sampai dengan 2019 awal itu peningkatannya sangat signifikan sekali.
Bagaimana kemudian teman-teman di sini terlatih memandu guide-nya, kemudian bermanfaat untuk masyarakat kita seperti itu? Di mana tugasnya sekaligus membangun sebuah ekosistem sustainable tourism di dalam Panorama Group dan kepada pihak-pihak stakeholder di luar Panorama. Kami melihat bahwa masa depan pariwisata dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kami bersama dengan ISET melakukan pengembangan untuk Desa Bilih Bante. Desa Bilih Bante bisa kembangkan itu menjadi sebuah rangkaian atraksi serta aktivitas untuk bisa menarik wisata. Karena nantinya setelah pandemi usai, itu hampir semua orang pasti akan pengen berwisata, pengen mengunjungi daerah. Program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Martha Tilaar Group sendiri. Program inklusif bisnis ini sangat mendorong perekonomian daerah itu bisa maju, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk Desa Bilih Bante bisa mempersiapkan diri dengan lebih komprehensif. Tentunya harapan kita ke depannya, desa kita ini mempunyai masyarakat yang terampil, terutama seluruh mitra yang terlibat di proyek ISET untuk tetap sebagai pendukung desa wisata yang ada di Bilih Bante ini.